Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, semakin silau hari ini. Yang dahulu tidak ada silau-silau seperti ini, sekarang semakin silau. Semoga semakin bersinar pondok ini, khususnya untuk wilayah Klaten dan sekitarnya. Banyak wajah-wajah baru di sini, adik-adik kita yang baru masuk kelas 1, kelas 10. Silih berganti, setiap tahun ada yang masuk. Belum sempat ustadznya menghafal, sudah kedatangan lagi yang baru. Belum sempat ustadznya tahu, oh ini anak santri Muharrikun Najah, sudah kedatangan lagi yang baru. Saya kalau ditanya ini kelas berapa yang dulu, setahun yang lalu, kelas 1, saya nggak tahu ini kelas 1 kelas berapa. Bahkan mungkin yang 3 tahun yang lalu baru masuk, nggak tahu. Mungkin ustadz sini yang menetap di sini hafal, tapi ustadz-ustadz yang datang dan pergi, dia belum sempat menghafal kalian, wajahnya, apalagi namanya, apalagi asalnya, atau kakaknya, jika punya. Ya, begitu cepat, apalagi di masa-masa yang seperti ini, kita masih dalam kondisi yang pandemi. Itu ada waktu-waktu di mana kita belajarnya melalui daring, dan itu tentu semakin tidak mengenal. Ya, kita hanya tahu dari nama ketika di absen, ketika di daring saja. Baik, untuk adik-adik yang baru, tolong angkat tangan. Kelas 1, ada? Hah? Matrikulasi, ya, berarti saya salah ngomong. Ini berarti yang paling baru kelas berapa? Oh, saya nggak dikasih tahu duluan tadi, seharusnya dikasih tahu. Oh, yang kelas 1 matrikulasi. Taib ala kulli hal, nggak apa-apa. Yang kelas 2, angkat. Ya, ini saya belum sempat menghafal ya, tapi sudah kedatangan yang baru. Ya. Yang kelas 3 mana? Sama, saya juga belum hafal kalian. Tapi sudah kedatangan yang 2, kedatangan yang 1 lagi. Ya, begitulah. Hidup terus bergulir dan pondok ini akan terus akan didatangi santri-santri yang baru dan juga akan mengeluarkan santri-santri dari sini di kelas 12 yang kemudian lulus melanjutkan ke universitas baik dalam negeri maupun luar negeri. Pelajaran kita, materi kita melanjutkan kajian Bulughul Maram. Alhamdulillah kajian ini sudah berlangsung cukup
lama ya, 2 tahun atau 3 tahun, dan kita sudah menyelesaikan kajian banyak hadis terutama di Kitabul Jami' ya. Semoga nanti Kitabul Jami' selesai, kemudian nanti kita lanjutkan kitab-kitab yang lain dan bab-bab yang lain. Pembahasan kali ini adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang jika di kitab kalian saya kurang tahu karena penomorannya berbeda ya, yaitu An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Ya, terakhir kali saya kajian sampai ini ya. Ada yang bawa kitabnya? Halaman berapa? 501. Ya. Dibuka yang bawa kitabnya, yang punya kitabnya ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi mu'min al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 perangai yang tidak akan berkumpul dalam diri seorang mukmin, yaitu kebakhilan dan akhlak yang buruk. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Baik, kita bahas satu persatu dari segi kata-kata yang terdapat dalam hadis ini. Khoslah ya. Khoslatani itu bentuk 2 dari khoslatun atau khislah, yaitu perangai atau khuluq atau akhlak. Dan perangai ini bisa berupa hal yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, al-bukhlu. Apa arti al-bukhlu? Bakhil ya. Dalam syariat, al-bukhlu huwa man'u al-wajib, menghalangi sesuatu yang wajib. Baik, secara istilah seperti diberikan definisinya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dalam syarahnya, al-bukhlu man'u ma yajibu badluhu, menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, menahan sesuatu yang seharusnya diinfakkan, min malin, baik itu dalam hal harta maupun perkataan. Perkataan juga bisa dikatakan bakhil jika engkau tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya dikatakan. Kapan itu? Misalkan contoh, dalam sebuah hadis dikatakan, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Seorang yang dikatakan bakhil adalah jika namaku, ya, itu hadis Nabi SAW yang mengucapkannya adalah Nabi. Jika namaku disebut, engkau tidak mau berucap atau berdoa rahmat bersolawat kepadanya, tidak mau bersolawat kepadaku, itu sudah dikatakan bakhil ya. Bakhil asalnya dalam perkara harta, tapi bisa diambil dalam perkara amalan atau kedudukan juga bisa. Baik, ma yu'khadu minal hadis, apa yang dapat diambil dari hadis ini? Al haditsus syarif yadullu ala anna al mu'mina la yajma'u hatainil khoslataini adz-dzamimataini. Hadis ini menunjukkan seorang mukmin tidak akan mengumpulkan 2 perangai buruk ini.
bakhil dan akhlak yang buruk. Wa huma al-bukhlu wa su'ul khuluq. Wa mafhumul hadits annahuma qad yajtami'ani fi man hurima ni'matal iman. Nah, kalau dipahami dari segi mafhumnya hadis, mafhumnya hadis mengatakan suatu ucapan itu ada yang keluar mantuk, yang dipahami dari yang terucap, tapi ada yang dipahami dari balik yang terucap. Artinya apa? Mafhum. Kalau yang dipahami dari yang terucap itu namanya mantuk, yang terlisankan, yang terucap. Kalau yang dipahami dari sebaliknya itu namanya mafhum. Ya, baik. Ketika Nabi mengatakan khoslatani la yajtami'ani fi mu'min, ya, dua perangai yang tidak akan terkumpul dalam diri seorang beriman, berarti dua perangai ini bisa jadi terkumpul pada diri seorang yang tidak beriman. Jangan ditanyakan lagi, seorang yang beriman, kekufuran itu sumbernya kejelekan. Maka segala perangai yang jelek-jelek pasti akan terkumpul pada orang yang tidak beriman. Lawang orang yang beriman saja terkadang dia memiliki perangai-perangai yang buruk, bagaimana orang yang tidak beriman? Ya, pasti akan banyak terkumpul hal-hal yang tidak baik. Fa innahu qad yakunu fihi al-bukhl wa su'ul khuluqi ma'an. Bisa jadi seseorang dia memiliki kebakhilan dan buruk akhlaknya. Baik, bagaimana kita memahami hadis ini agar benar? Ya. Karena kita ini orang yang beriman, ya kan? Ya Pak? Beriman enggak? Beriman. Ada yang bakhil di sini? Ya. Ada yang bakhil dan akhlaknya jelek. Masing-masing menilai sendiri, nggak perlu nunjuk orang, nggak perlu menuduh. Ya. Ada. Lalu bagaimana memahami ini? Maksud dari hadis ini adalah seseorang yang imannya sempurna itu tidak akan terkumpul pada dirinya dua akhlak ini, dua perangai ini. Tapi orang yang imannya ada kekurangan, ya, kalian tahu akidah Ahlussunnah apa dalam keimanan? Iman seorang itu, ya, naik dan turun. Bisa jadi iman seseorang itu lemah, bisa jadi menguat, bisa jadi kamil, sempurna, bisa jadi tidak sempurna. Nah, dalam memahami hadis ini, hanya orang-orang yang sempurna keimanannya, yang dia tidak akan terkumpul padanya dua akhlak ini, kebakhilan dan akhlak yang buruk. Mari kita jujur, kita juga kadang mengumpulkan dua akhlak ini dalam diri kita, benar nggak? Sudah kita akhlaknya buruk, bakhil pula, ya. Sudah ketika misalkan ada orang yang meminta-minta, ya, kita bakhil, ditambah kita tidak mau memberinya dengan mengumpat, dengan mengolok-olok yang meminta. Ini sudah bakhil plus apa? Akhlak yang buruk. Tapi seorang yang kamilul iman, imannya sempurna. Ini adalah sebuah anjuran agar kita menyempurnakan keimanan kita. Kita agar terus meningkatkan keimanan kita. Baiklah, kita beri contoh. Ada orang kaya, tapi bakhil. Ketika datang seseorang meminta-minta kepadanya, dia tidak mau memberi, tapi cukup dia tidak menyakiti yang meminta. Cukup, ya. Ada orang kaya yang dia tidak, dia bakhil, sudah bakhil, dia ditambah ketika ada orang meminta-minta dia mengumpat, atau dia berkata kotor, perangainya buruk. Orang-orangnya beriman. Nah, bisa jadi seorang itu terkumpul padanya dua sifat ini karena kelemahan imannya.
Tapi orang yang sempurna imannya, yang selalu mengokohkan keimanannya, dia tidak akan terkumpul pada dirinya dua sifat yang buruk ini. Baik. Apakah ada celaan-celaan di dalam Al-Quran tentang kebakhilan? Mari kita sebutkan beberapa ayat dari Al-Quran tentang dhammul bukhli, mencela kebakhilan, kekikiran, kikir. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 38, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka adalah orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat bakhil. Ini ayat dalam rangka pencelaan, ya, mencela. Kemudian di ayat surat Al-Haqqah ayat 34, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Artinya bakhil. Ini juga dalam hal pencelaan terhadap kikir. Kemudian juga di dalam surat Al-Lail ayat 8, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan seterusnya. Dan adapun orang-orang yang kikir dan merasa cukup dengan pemberian Allah, ya, dia merasa cukup dan juga kikir, wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka akan disulitkan baginya. Ini juga perkara yang dicela. Kemudian ayat yang lain, Al-Hasyr ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya. Jadi manusia itu pada dasarnya dibentuk condong kepada mencintai yang dimiliki. Dibentuk, ditakdirkan untuk memiliki sifat kikir. Tapi ada manusia-manusia yang dijaga dari perkara kikir ini. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika hum al muflihun. Barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ittaqus syuhha, jauhilah oleh kalian kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya kekikiran itu menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an saffaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Orang-orang dahulu hancur karena kikir. Dengan kekikiran tersebut mereka menumpahkan darah, menghalalkan yang haram. Ya. Karena apa? Ada orang kikir, kemudian yang satu menjadi benci dengan orang yang kikir ini. Akhirnya dia balas dendam. Akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Ya. Yang haram menjadi halal, dihalalkan oleh mereka karena pertumpahan darah ini. Baik. Wal bukhlu madmumun syar'an wa aqlan wa urfan. Bakhil itu adalah suatu akhlak atau perangai yang dicela, baik itu dari sisi syariat, akal maupun kebiasaan manusia. Ya. Benar nggak? Dari syariat jelas, dari akal jelas, dari kebiasaan manusia. Kita kalau hidup dengan orang kikir gitu ya, apa yang kita lakukan? Misal kita punya teman, coba di antara kita aja lah, pasti mungkin ada yang di label, disifati sebagai orang yang pelit. Ya, ada.
Lalu bagaimana manusia bermuamalah dengan orang ini? Mungkin tidak memiliki teman kali ya. Tidak memiliki teman, tidak memiliki sahabat. Sampai dia mungkin menyadari bahwasanya karena kekikirannya dia, kepelitan dia kemudian menyebabkan tidak memiliki teman misalkan. Nah, zaman dahulu hal yang demikian ini menyebabkan pertumpahan darah. Mungkin kalau sekarang nggak sampai pertumpahan darah, tapi sampai saling mengolok, kemudian mengejek, menghina, menggibah. Itu kan juga perkara-perkara yang diharamkan, sifat-sifat yang jelek, yang buruk. Fahuwa imsakun 'anil wajibat fayuhassilu sahibahu al-ithma. Ya. Bakhil adalah menahan diri dari sesuatu yang wajib. Kalau sesuatu yang wajib kita harus menunaikannya dengan harta, maka kita wajib menunaikannya. Contohnya apa? Zakat. Menahan diri dari zakat, ya dia jelas termasuk tergolong kikir. Adapun mustahabbat, sesuatu yang selain wajib, yang mustahab, maka dilihat kondisinya. Jika dia membutuhkan, jika dia melihat yang memberi itu sunnah atau baik atau maslahatnya lebih baik, maka lebih banyak, maka diberi. Jika dia memberi maslahatnya buruk, nggak ada maslahatnya bahkan, atau terjadi madarat malah, maka dia tahan. Dilihat. Tapi yang wajib ditunaikan, seperti zakat, hak-hak kepada keluarga, seorang ayah kepada anaknya, kepada istrinya, seorang anak kepada orang tuanya yang dahulu pernah mendidiknya, itu juga termasuk. Wal imsak 'anil fadaili wal muru'at. Dia juga menahan diri dari hal-hal yang fadilah. Seorang berinfak, selain infak yang wajib, itu adalah sebuah fadilah, kelebihan, kemuliaan di sisi kewajiban. Dia sudah melaksanakan yang wajib, zakat dan seterusnya, kemudian ditambah lagi dengan infak-infak yang sunnah atau mustahab. Kenapa Anda harus duduk seperti itu? Laki-laki duduknya jangan nempel gitu loh. Kenapa semuanya mencari tembok, mencari tiang? Alhamdulillah sini nggak ada tiangnya. Ada tiangnya, ada yang sembunyi di belakang tiang. Tegak duduknya dengan tarobok. Apa arti tarobok? Sila, bersila. Atau kalau nggak tahan bersila, dengan duduknya caranya al-iqa'. Duduk iqa' itu pantatnya berada di tumit, itu namanya iqa'. Kalau tarabbu' duduk sila. Kalau pegel pindah cara duduk, atau duduk seperti duduknya orang makan, boleh bebas. Atau selonjoran kakinya, tapi jangan nempel, jangan ditempelkan pada tembok. Ya. Wadiddu dzalika an al-qiyamu bin nafaqatil wajibah wan nafaqatil ladzi tajlibu hamdan wa ajran. Baik. Itu adalah al-bukhlu. Yang kedua adalah su'ul khuluq. Ma huwa su'ul khuluq? Ya, ini suatu hal yang sudah ma'ruf, dimengerti ya oleh kita. Akhlak yang buruk, kebalikannya adalah akhlak yang baik. Contoh akhlak yang baik, pergaulan yang baik, sikap lemah lembut, sopan santun, al-hilm wal afu was samah, toleran, lapang dada, as-sabr, bersabar, kasih sayang, berbuat baik,
mendahulukan orang lain dalam perkara-perkara yang tidak wajib. Kemudian atau al-ithar ya, kemudian albir, kebaikan. Kemudian di sana ada beberapa ayat yang menerangkan tentang jeleknya akhlak yang buruk. Dhammu su'il khuluqi dan wa madhu husnil khuluqi, dan ayat-ayat yang menerangkan tentang yang memuji tentang akhlak-akhlak yang baik. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, dalam surat Al-A'raf ya. Ambillah maaf, artinya pilihlah untuk bersikap pemaaf, dan perintahkanlah manusia dengan yang baik, dan jauhilah orang-orang bodoh, jahil. Orang-orang jahil itu orang yang tidak memedulikan baik dan buruknya sebuah akhlak. Ya, nggak peduli dengan bila mana dia melakukan hal yang buruk. Kemudian Allah berfirman juga, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan ya. Kemudian hadis yang lain yang dulu pernah kita sebutkan, innallaha yubghidu al-fahishal badhi. Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang mulutnya terbiasa berkata jelek, kotor. Al-fahish al-badhi. Kalau dia mengatakan sesuatu, dia yafhashu fil qaul, artinya buruk perkataannya. Badhi juga berkata jorok, mengumpat. Allah murka terhadap orang-orang yang demikian. Ini tergolong su'ul khuluq. Seorang mukmin yang kamilul iman, saya barakallahu fiik, jazakallah khair, atalallahu umrak. Seorang mukmin yang sempurna keimanannya tidak akan tercampur perangainya, akhlaknya dengan su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Maka kita dapati seorang yang imannya sempurna itu dia akhlaknya baik. Orang yang selalu meningkatkan keimanan, dia akan selalu memperhatikan akhlak agar akhlaknya semakin sempurna, semakin baik, dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Sebagaimana seorang yang ingin meningkatkan keimanannya, dia akan berusaha untuk tidak bakhil, selalu ingin memberi meskipun itu semampunya. Baik, hada ma yata'allaqu bil hadis an al-bukhl wa su'ul khuluq. Ini adalah yang berkaitan tentang hadis ini, yaitu bakhil dan akhlak yang tercela. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa qala al-muallifu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlumu, akhrajahu Muslimun. Naqra marratan ukhra. Suara saya jelas enggak di situ? Jelas? Gema enggak? Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlum, akhrajahu Muslimun. Ini penting. Hadis ini sangat penting untuk memahami siapa yang memulai mencela, dialah yang berdosa. Ya. Kita artikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, berkata Rasulullah atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani. Dari kata-kata asalnya sabba yasubbu, sin ba bertasydid mudha'af, kemudian ditambahkan alif, sin dan ta,
Jadi istabba, yastabbu itu mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya istabba atau istabib. Artinya apa? Berdiri, mencela. Istabba, yastabbu, istabib fi'il amrnya atau istabba sama. Antara fi'il madhi dengan amrnya sama. Cuman yang ini madhi, yang ini. Hanya kalau mau membedakan ini boleh diubah menjadi istabib. Ini al-mustabbani adalah fa'il, pelaku pencela. Dua orang yang saling mencela, maka dosanya adalah orang yang memulai. Fa'alal badi al-itsm, maksudnya gitu ya. Ya, itu mustabbani mubtada, ma'nya mubtada tsani, qala silah mausul, ya. Fa'ala 'alal badi jar majrur, berkaitan tentang yang sebelumnya. Baik. Al-mustabbani, dua orang yang saling mencela. Di sini ada yang saling pernah mencela enggak? Kalau kalian dicela boleh membalas enggak? Boleh. Boleh. Dalilmu apa? Bilal, dalilnya apa? Kalau anta dicela, kamu boleh membalas enggak? Boleh. Anta dicela dengan satu kali celaan, misalkan ya kadhib, nah, atau ya fajir, wahai pelaku dosa, dicela. Boleh nggak membalas? Boleh, tapi setimpal, nggak boleh melebihi. Kalau dia mencela satu, maka balasannya satu, nggak boleh dua. Si A mencela si B, wah ya kafir, bukan yang kafir, ya fasik, ya ansi, ya fajir. Misal satu celaan, ya fajir, wahai orang yang berdosa, wahai pelaku dosa. Kemudian yang satu membalas, wahai fajir, sudah cukup, selesai. Tapi kalau yang kedua ini membalas lebih dari satu, maka yang dua ini justru yang lebih berdosa dari yang memulai. Ya. Tapi ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini sungguh mulia. Apa itu? Kalau kamu dicela, jangan membalas dengan celaan. Kalau puasa, katakan ana shaim, sudah selesai. Padahal engkau sebenarnya mampu untuk membalas, tapi ana shaim, selesai. Kamu berpahala, malah dia yang punya dosa, kamu nggak kena dosa sama sekali. Atau kamu memilih untuk tidak membalas sama sekali ketika misalkan tidak puasa, ya, itu lebih baik. Tapi kalau membahas timpal, dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 126. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Jika engkau harus membalas, maka jika engkau harus membalas, yang tidur adiknya itu kelas berapa? Kelas berapa itu? Kelas 2. Wudu dulu, wudu, yang tidur wudu. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum fi. Jika engkau harus membalas, maka balaslah sesuai, ya, yang engkau terima. Enggak boleh melebihi. Al-mustabbani ma qala. Dua orang yang saling mencela, fa'alal badhi'i, orang
maaf, alal badi'i bukan badi. Dal, pakai dal. Orang yang memulai, ya. Dua orang yang memulai, dua orang yang saling mencela, dosanya pada siapa? Yang memulai pertama. Ada A, B. A memulai mencela B, kemudian B membalas sekali, setimpal, maka dosanya ada di A. Kecuali si B melebihi dari celaannya si A, maka berbalik. Yang berdosa justru yang kedua, yang B. Baik, mari kita jelaskan perkataan-perkataan ulama di sini. Baik, mustabbani kali tadi kalau kita lihat bedah dari segi bahasanya itu dari wazannya mufta'ilun. Mustabbani mufta'ilun. Maksudnya adalah mutasyatimanil ladani tabadalat al mutasyatimanil ladani tabadalas syata'im bainahuma. Dua orang yang saling mencela dan keduanya saling bergantian mencela. Gitu. Baik, tadi saya menyebutkan satu dalil tentang bolehnya membalas yang sebadan. Ada dalil yang lain. Famani i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Jika seseorang menyerangmu, maka balaslah serangan itu sesuai dengan kadar serangan yang dia lakukan kepadamu. Jangan melebihi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. As-sibabu fusuqun lima yasduru bihi minal kalam al-fahish. Mencela itu adalah sebuah kefasikan, seperti dalam hadis sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Karena apa? Mencela itu berarti mengatai seseorang dengan perkataan yang tidak baik. Perkataan yang kotor bisa mengarah kepada kefasikan, bahkan lebih besar dari itu. Bahkan bisa mengarah kepada saling hantam, saling pukul, dan bahkan bisa mengarah kepada saling tusuk sehingga mengalirkan darah, tertumpah darah, saling bunuh gara-gara lisan. Maka hentikan lisanmu, amsik, pegang lisanmu agar tidak merucut. Tahu merucut? Lisan lidah itu lunyu, tahu lunyu? Licin. Menahan lisan itu termasuk hal yang sulit. Apalagi tatkala emosi kita terdorong untuk membalas orang lain dengan balasan yang lebih kejam. Baik. Maka dari itu ini diharamkan. Mencela, sibab, mengolok-olok, mengumpat orang, baik itu di depannya maupun di belakangnya, diharamkan. Baik. Maka orang yang dicela dia boleh membalas dengan yang setimpal. Setimpal saja, nggak boleh lebih. Dalilnya tadi, fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Akan tetapi, lakin afdalu minal mujazati al-hilmu was-sabr. Kita ada pilihan ketiga yang lebih baik. Berlemah lembut dan bersabar. Kita tidak membalasnya. Bersabar dan memaafkan orang yang mencela kita. Sungguh indah akhlak yang semacam ini. Ada nggak orang yang gitu? Ada sini yang dicela terus diem aja, terus biasa aja kayak nggak dicela gitu, jempolan dia. Ada dicela dibuktikan dengan prestasi, nah gitu kan keren. Biar aja kan. La yadurrus sahab nabhul kilab. Ya, ada istilah apa namanya, awan itu tidak berpengaruh dengan gonggongan anjing. Dia tetap berjalan aja. Gonggongan anjing ya remeh. Gonggongan anjing ini ibarat apa?
celaan, umpatan yang kita terima dalam hidup kita. Terlalu boros tenaga kita kalau kita hanya untuk membalas celaan orang lain. Baik. Allah berfirman, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Jika engkau bersabar, maka itu sabar itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian fasfahis safhal jamil. Maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian wal ya'fu wal yasfahu. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan tentang memaafkan. Di dalam surat Ali Imran, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang memaafkan manusia, kesalahan manusia. Baik. Kemudian wasibab laisa min khuluqi dzawil hayati wal muru'at. Baik. Mencela itu bukan kebiasaan orang yang beradab, bukan kebiasaan orang yang baik. Mencela itu kebiasaannya orang yang berperangai buruk, orang rendahan. Khuluqis sufaha, orang-orang yang sufaha. Waman laisa ladaihim hayaun yarudduhum an hujril kalam. Orang yang tidak memiliki rasa malu dalam menahan lisannya. Ya, kita temui ya orang-orang di luar itu, kalau kalian mungkin di luar sana itu ngomong tuh nerocos. Ya yang keluar ya yang bagus, ya yang jelek keluar semua. Semua nama binatang keluar itu kayak biasa aja, nggak menyesal. Itu orang yang sudah terbentuk keburukan, sudah dikuasai, setan sudah menguasainya. Inilah orang-orang rendahan. Maka jangan kita seperti mereka. Saya pernah mohon maaf di KP sini, saya lagi nulis gitu, ada santri baru waktu itu setahun yang lalu. Itu ngomong kok ya jelek ya. Ada, saya lupa namanya, enggak saya catat namanya, tapi waktu itu setahun yang lalu kalau nggak salah. Dia sedang mengobati kakinya yang sakit sambil ngumpat-ngumpat, misuh-misuh. Untung yang dimisuhi dirinya sendiri, bukan orang lain. Masih bagus kalau orang lain bisa menjadi kelahi. Ya ini ucapan pasar kok masuk pondok. Ya aneh. Ada itu yang sempat saya dengar, yaitu mungkin karena dia dulu pergaulannya sebelum masuk pondok dengan teman-temannya seperti itu, ya masih kita maklumi karena dia baru masuk saya kira. Cuman saya nggak catat namanya itu, dan saya nggak mau yang lain juga tahu, nanti malah tersinggung. Baik, sampai di situ ya. Naktafi bihadzal qadar ya. Jika ada salah maka itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.